Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya para teman-teman Cancer? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada seperti biasa. Aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk Cancer yang mungkin saat ini sedang sakit ya, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Cancer yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk Cancer yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Cancer yang sedang berdagang, ya, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan untuk Cancer yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Cancer, kita sampai di energimu di awal tahun ya, di bulan Januari kita akan lihat apapun itu yang ketarik ya, entah itu keuangan, finansial, apapun itu kita akan lihat kejutan untukmu di 2026 Cancer. Dan pastikan ya ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini berarti energi kalian ketarik tetapi nggak 100% disonan ya. Bisa 10, 20, 30 bahkan mungkin ya ada yang 50 hingga 100% disonet tetapi nggak semuanya. Mungkin 1 2 aja. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Cancer, kita akan lihat kejutan apa di bulan Januari ya untukmu. Baik, kita akan doa dulu ya Cancer ya, sebelum kita mulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Cancer di tahun 2026 ya, di bulan Januari. Cancer, kejutan apa? Di sini untukmu Cancer di tahun 2026. Cancer di bulan Januari. Cancer. Cancer Januari, Cancer. Cancer. Ada yang kebanyakan Cancer yang menonton ini mungkin single parent ya. Entah ayah tunggal, ibu tunggal mungkin, atau di sini kamu adalah Cancer yang punya beban ya, tekanan dalam kehidupanmu mungkin. Seseorang bos mungkin, kepala keluarga, kepala kepala desa mungkin. Ya, ada mungkin Cancer jika kamu adalah seorang pemimpin mungkin seorang ya. Dan kasih seperti itu. Oke, ada banyak keberlimpahan untukmu di tahun 2026 Cancer, tetapi kamu harus melepas kemelekatan ya. Jangan terlalu menggenggam sesuatu gitu. Misalkan nih, kamu pengen sesuatu, pengen berharap sesuatu, entah itu apapun itu ya. Kamu nggak boleh mencengkeramnya, ya, nggak boleh terus mengejarnya, kamu nggak boleh terus nggak boleh terus fokus ke harapan dan keinginan itu gitu. Jadi kamu harus melepas. Agar apa? Agar yang kamu harapkan atau yang kamu inginkan itu dia segera segera datang gitu. Ya, segera terwujud. Di sini akan ada banyak keberlimpahan, harapan-harapan terwujud ya, banyak cinta, kehidupan yang seimbang, tetapi kamu harus melepas gitu. Harus nggak boleh melekat lah istilahnya ya. Mengalir saja. Cancer, ada hubungan-hubungan yang jeda jika di dalam hubungan ya. Kemudian Cancer di sini kamu diminta untuk mengistirahatkan hati, pikiran, jiwamu, tubuhmu. Mungkin kamu terlalu lelah ya di tahun 2026, di tahun 2025. Kacau. Cancer. Kenapa kacau Cancer? Cancer. Ada sebagian Cancer yang masih melekat energinya kepada seseorang. Mungkin hubungan kalian sedang jeda ya, tapi energinya masih belum bisa move on. Kamu diminta untuk bersih-bersih ya Cancer ya di akhir tahun ini. Bersih-bersih.
Jadi segala sesuatu yang nggak beres ya, segala sesuatu yang buruk di dalam diri, di dalam kehidupanmu ya, yang sudah nggak selaras lagi itu diberesin, dibersihkan. Emosi-emosi negatif di dalam diri ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, kebencian, dendam mungkin ya, kemudian kesedihan, amarah ya. Emosi-emosi negatif itu di sini kamu diminta untuk membersihkannya. Cancer. Ada 2 ke 3 kartu nggak aku ambil ya. Apa yang kamu dapetin saat ini sesuai dengan apa yang kamu tanam ya Cancer ya? Akan ada hadiah, akan ada kejutan di 2026 untukmu dari semesta, dari Tuhan. Cancer. Oke. Masuk ke dalam pemahaman yang dalam ya. Pahami bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, kenapa aku tadi bilang kamu nggak boleh melekat ya. Segala sesuatu dalam kehidupan ini, entah itu pasangan, harta, benda, pekerjaan, karir, keuangan, apapun itu, sejatinya bukanlah milik kita. Oke, itu hanya titipan. Semua milik Tuhan, maka akan diambilnya kembali ya di waktunya nanti. Jadi, maka dari itu ya, kamu diminta untuk lebih memahami itu. Pahami kenapa kamu nggak boleh melekat, karena semua itu bukan milikmu. Semua hanya alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk kamu belajar ya, untuk kamu bertumbuh. Ada Cancer, kenapa nggak bisa move on, terlanjur nyaman di sini, nggak bisa keluar dari dia ya, dari seseorang. Energinya Cancer. Kamu diminta untuk banyak-banyak meditasi Cancer. Meditasi membersihkan diri ya, ibadah, obat ya, ibadahnya dikencengin. Ini dia buat perubahan ya. Mungkin ada Cancer yang di sini sudah terlalu melekat ya dengan duniawinya. Udah apa ya? Mungkin udah terlalu kamu bersenang-senang gitu. Udah terlalu kamu melangkah jauh ya di sini. Semesta meminta untuk agar kamu terhubung ya, terhubung lagi dengan Tuhan, agar kamu kembali kepadanya. Fokus ya, memperbaiki atau membersihkan dirimu dengan banyak-banyak ibadah ya, banyak-banyak meditasi, itu bisa membantu membersihkan energi negatif di dalam diri kita, sifat-sifat buruk ya, energi-energi negatif, emosi-emosi buruk, kebencian, amarah, dendam ya, semuanya diminta untuk membuat perubahan. Jika kamu berhasil di sini ya, maka akan ada banyak kebahagiaan di 2026 untukmu. Cancer ya. Satu, harapan terbesarmu akan terwujud ya, keberlimpahan juga di sini. Tapi kamu harus melepas kemelekatannya ya, harapan-harapannya. Chaos, konflik di dalam kehidupanmu, kamu diminta untuk melepas, diminta untuk apa ya? Jadi seperti yang aku sampaikan. Jika saat ini seseorang mengalami kekacauan dalam kehidupannya, perhatikan ya. Makanya di sini diminta untuk banyak-banyak merenung. Apa yang sudah kamu apa yang sudah kamu lakukan selama hidupmu ya? Berapa umurmu saat ini? Jika 40, maka 40 tahun itu apa yang sudah kamu lakukan? Itu yang semesta berikan saat ini. Oke? Jadi apapun itu, terima ya, terima dengan legowo, banyak-banyak di sini meningkatkan menaikkan vibrasinya dengan beribadah ya, banyak-banyak memperbaiki energi diri ya, banyak-banyak membuat perubahan di sini. Energi kamu chaos ya. Jika kamu semakin terus bertahan di situ, fokus terus ke masalah itu, kamu akan terkuras habis ini energinya. Oke, Cancer.
Kita akan lihat Cancer. Cancer. Di bulan Januari, Cancer. Keuangan, hubungan, karir, keuangan, hubungannya Cancer. Ada kejutan apa di 2026? Khususnya di bulan Januari. Cancer. Ego ini, ego, keinginan ego diturunin ya Cancer ya. Cancer. Ada sebagian, nggak semua Cancer ada kenaikan ya, kenaikannya spiritual, kesadarannya. Ada kejutan juga untuk Cancer yang single. Jodoh ya. Di sini Cancer single. Kamu akan akan menikah di tahun 2026. Bertemu dengan jodoh untuk yang single, untuk yang mungkin saat ini sedang berkomitmen ya, membuat perubahan itu diminta membuat perubahan ya, mungkin ada apa namanya? Akan ada penyatuan gitu. Pertemuan 2 cup ini. Oh, jatuh guys, enggak ambil. Cancer. Ada indikasi 1-2, nggak semuanya Cancer sebagai orang ketiga. Entah kamu cowok atau cewek ya. Atau memang kamu di sini menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan, nggak semuanya ya teman-teman. Jika kamu cewek, hati-hati Cancer ya. Mungkin kamu dipertemukan dengan seseorang yang energinya agak negatif. Iya, seseorang yang baru. Ada banyak keberuntungan di 2026 untukmu Cancer. Aminkan yang baik-baik ya teman-teman. Ada indikasi cinta segitiga, tetapi nggak semua. Mungkin Cancer masuk ke hubungan seseorang, atau kamu menghadirkan seseorang ya di dalam hubunganmu. Atau di sini ada Cancer yang punya luka batin ya, punya trauma, broken heart, pemanfaatan ya. Cancer, hati-hati ya. Aku nggak tahu apakah kamu sudah terhubung dengan orang ini. Sebagian mungkin 1-2 ya, nggak semuanya. Hati-hati, ada energi pemanfaatan di sini ya. Ada Cancer juga yang terluka ya karena dia nanti seseorang, karena dibohongi, karena mungkin juga ditinggalin gitu. Ini energi negatif ini. Dan ini juga ya seseorang yang cerdas gitu, cerdik maksudnya, pintar gitu, mencari akal, pintar bohong ya. Hati-hati ya. Ini ada energi kebohongan, pengkhianatan ya. Pemanfaatan ada di sini. Jika kamu Cancer merasa bahwa kamu punya luka batin ya, punya trauma, maka disembuhkan ya, biar nanti ada pertemuan dengan energi baru, dengan jodoh, itu kamu nggak menarik energi yang sama. Sembuhkan, di healing. Ada banyak kartu. Cancer. Cancer. Tuh ya. Ada rahasia yang terbuka ini ya, ada rahasia terbongkar.
seseorang mengkhianatimu, seseorang memanfaatkanmu, seseorang apa ya, hati-hati aja, hati-hati aja Cancer. Mungkin selama ini ya, kamu nggak tahu bahwa orang yang dealing denganmu ini, indikasinya orangnya manipulasi. Oke, suka bohong gitu. Egonya cukup tinggi. Dia galak. Mudah kesulut emosinya, ya. Kamu bingung apakah aku harus pergi ataukah harus bertahan di sini. Ada banyak tekanan di dalam hubungan. Keuangan hati-hati Cancer ya, karena energi kamu yang mungkin banyak luka di situ, banyak kesedihan, banyak kemarahan ya. Itu ngaruh ke keuangan ya. Keuanganmu bermasalah. Keuangan bermasalah. Ini lebih ke orang baru, hati-hati ya. Untuk Cancer yang mungkin saat ini sedang terhubung dengan orang baru. Gunakan intuisimu ketika mungkin kamu terhubung dengan orang itu, kayak ada perasaan ini nggak nyaman, kepala pusing ya. Atau agak-agak mual gitu. Itu intuisi. Jangan dilanjut hubungannya ya. Jika teman-teman merasa bahwa kalian apa cerita kalian masuk ya, silakan ya untuk memastikannya personal reading. Orang baru ini energinya bawa the devil ya, bawa energi negatif, bawa energi negatif. Kamu orangnya tulus. Ada sebagian Cancer tadi yang akan ada sukses dalam hubungannya ya, penyatuan cinta, jodoh, pernikahan. Ada juga sebagian Cancer yang mungkin bercerai. Karena kartu ini ya teman-teman, ini bisa banyak artinya. Bisa ada pernikahan di situ, bisa ada perceraian di situ ya. Tapi ini lebih kuat ke pernikahan. Mungkin ada yang ada perceraian, tapi nggak semuanya, 1-2 mungkin. Tapi lebih kuat lagi nih di lebih ke pernikahan ya, lebih ke kesuksesan di dalam hubungan. Tetapi sebelum kamu melangkah lebih jauh lagi ya, cek energi seseorang yang mau kamu nikahin itu, yang ngajak kamu nikah. Oke, agar nanti di dalam rumah tangga itu nggak terjadi masalah gitu. Tuh ya, ada triparty ini, cinta segitiga. Hati-hati, mungkin kamu pilih bukan satu-satunya pilihannya. Pastikan ya teman-teman, ini yang untuk mau komitmen, pastikan selesai dengan masa lalu ya, selesai dengan masa lalu kamu, dia selesai dengan masa lalunya gitu, selesai dengan luka-luka batinnya, inner child-nya, traumanya, karena itu ngefek ke hubungan ya. Nanti terjadi pertengkaran karena ketika kamu punya luka batin ya, punya inner child salah satunya, kamu dipertemukan dengan seseorang yang tugasnya nge-trigger kamu ya, yang memicu emosi itu muncul ke permukaan. Jadi fokusnya bukan nyalain dia ya, tapi fokusnya ke dalam diri, perbaiki energi dalam dirimu ya, sembuhkan luka-lukanya. Biar nggak terpengaruh, biar nggak mudah kesulut emosi ya. Cancer. Cancer. Di bulan Januari, Cancer, kita cek dari kartu yang ini. Keberlimpahan, oke, ada banyak keberlimpahan ya. Gimana sih tadi ada keterpurukan di dalam keuangan, ada keberlimpahan, kan ini energi banyak orang ya.
Jadi ambil baik-baiknya aja, mungkin saat ini kamu sedang ada masalah di dalam keuanganmu, tetapi di 2026 ya, akan ada pembaruan, tetapi itu tadi ya, kamu harus bisa membersihkan energimu, energi di dalam dirimu. Ini untuk yang berhasil ya, berhasil membuat perubahan, maka kamu akan mendapatkan keberlimpahan itu. Keberlimpahan, harapan-harapan terwujud, banyak cinta. Saat ini Cancer ada masalah. Masalah di dalam rumah tangga, energinya sebagian, nggak semuanya. Ini energi magic keluar ya. Seseorang menggunakan kekuatan ya untuk menghancurkan rumah tangga itu. Teman-teman silakan ya kalau mau bersihin tempat bisnis mungkin ya, rumah tangganya mungkin perlu diruqyah. Iya, ini fix banget ini. Masalah di dalam rumah tangga ini energinya karena energi black magic juga masuk. Tadi ada the devil ya, ada yang bawa energi the devil. Mungkin ada Cancer yang sudah berumah tangga kemudian memasukkan energi orang ketiga, dan orang ketiga itu indikasinya dia memakai jalur lain gitu untuk bisa menguasai ya, untuk bisa mengambil pasanganmu, untuk bisa menguasai rumahmu. Karena aku melihat ada Cancer yang mungkin ya sebagian nggak satu dua, dia hidupnya penuh dengan keberlimpahan tadinya. Tapi setelah ada masalah ya, setelah masuknya orang ketiga ya, rumah tangga jadi kacau ya, di situ ada banyak energi negatif yang masuk. Karena ada efeknya itu. Kekacauan ya. Cancer sedang diajarkan untuk melepas kemelekatan. Cancer. Dibersihin ya teman-teman, dibersihin rumahnya, habis itu dipagerin. Biar rumah tangganya langgeng, adem. Kemudian ada energi yang panas. Cancer. Tuh ya, banyak pertengkaran. Rumah tangga penuh dengan masalah, pertengkaran. Ada pembayaran karma dikit. Cancer. Ada Cancer yang dealing dengan Leo ya. Cancer dealing dengan Pisces, Cancer dealing dengan Sagittarius. Tuh ya, hati-hati ya. Ini diklarifikasi lagi. Seseorang yang dealing denganmu Cancer, dia seseorang yang manipulasi. Oke. Seseorang yang dia bawa energi negatif yang masuk ke dalam hubunganmu, di dalam rumah tanggamu, atau ini adalah energi pasanganmu. Cancer. Ini menguras energi. Energinya ya. Seseorang yang angkuh, seseorang yang sombong, seseorang yang arogan di sini energinya. Hati-hati Cancer, gunakan intuisi dalam tuh bingung ya menentukan Cancer. Merasa udah gak nyaman lagi ya di rumah itu, dalam rumah tangga itu, dalam pernikahan itu. Tapi stuck, bingung. Apakah aku harus meninggalkan? Apakah aku harus bertahan? Sementara cinta. Oh, Cancer, kamu yang menghadirkan orang ketiga rupanya. Jika kamu seorang feminim, Cancer ya, kamu yang menghadirkan orang ketiga ini. Jika kamu seorang wanita, jika kamu seorang istri gitu.
Kamu udah punya pasangan, tetapi kamu terhubung dengan orang ini melalui media sosial, mungkin hati-hati ya. Orang yang masuk dalam hidupmu ini bawa energi negatif. Oke, dia yang akan merusak ya, semakin merusak rumah tangga kamu karena dia berusaha untuk mendapatkanmu itu dengan cara yang tidak baik ya. Jika kamu Cancer cowok ya, indikasi pasangan kamu, istrimu ya, menghadirkan orang ketiga dan itu yang membuat rumah tangga kalian bermasalah ya, penuh dengan konflik, penuh dengan pertengkaran, panas. Karena dia pakai jalan lain gitu. Oh, itu ya, ada pemanfaatan ini. Ada pemanfaatan, indikasi mungkin sebagian Cancer udah pernah ketemu sama orang ini. Cancer dealing dengan Capricorn ya, Cancer dengan siapa tadi? Leo ya, Cancer dengan Sagittarius, Cancer dengan Pisces di sini. Atau sebaliknya ya, mungkin Cancer di sini punya pasangan yang manipulasi, kemudian penuh dengan pertengkaran hidupnya, rumah tangganya nggak bahagia, penuh dengan kemarahan, kemudian kamu mencari kebahagiaan di luar dan bertemu dengan seseorang di media sosial mungkin ya. Dia seseorang yang selalu membantu kamu, keuangan kamu. Mungkin kalian pernah ketemuan. Sagittarius ya, ada Aquarius, Cancer dengan Aquarius, Cancer dengan Aries. Lihatlah, penuh dengan konflik. Tuh ya, ada the devil di sini. Energinya panas. Oke, dibersihin ya. Dibersihin. Pusing ya, nggak bisa tidur mungkin kalau malam. Kuat sekali energi magicnya. Cancer. Ini tadinya rumah tangga itu penuh dengan keberuntungan ya, keberlimpahan, tetapi karena ada energi tadi yang masuk ya, ada energi yang merusak di sini sehingga keuangannya jadi kacau. Tetapi aku melihat ya, jika kamu di sini mungkin Cancer yang berusaha masuk ke rumah tangga orang dan kamu yang melakukan ini semua ya, kamu diminta untuk membuat perubahan ya. Dan semua Cancer, ayo menuju ke Tuhan lagi ya, buat perubahan di dalam kehidupanmu. Kalau kamu nggak semakin chaos ya, nggak semakin kacau nanti di 2026. Ini mumpung di awal ya, mau awal tahun, jadi bersihkan, ayo buat perubahan ya. Makanya di sini tadi kamu diminta untuk bersih-bersih. Ternyata indikasi rumah kamu ya, rumah tangga kamu diberesin. Oke, Cancer. Pesan semesta untukmu, Cancer. Pesan Angel, apa yang disampaikan Angel untuk Cancer? Jika kamu bertanya perasaan seseorang yang saat ini ya terhubung denganmu, apakah dia cinta? Aku melihat enggak ya, lebih banyak pemanfaatan di sini. Oke? Rindu ya, rindu. Dia stalking kamu, ingin datang, ingin komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi ya, stay positif ya, Cancer. Cintanya lebih ke feminim ini. Hati-hati, jangan dibutakan oleh rasa sehingga kamu mengorbankan banyak hal ya. Cintai dirimu dulu sebelum kamu mencintai orang lain, agar kamu nggak dipermainkan, agar kamu nggak mudah disakiti. Cancer. Tuh ya, kamu butuh pemulihan, kamu butuh pembaharuan.
Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah iya. Rumah tangga yang perlu diperbaiki ini. Akarnya dari dalam ya, solusinya ada di dalam dirimu. Makanya tadi ada kartu meditasi muncul, ada iya, ada no di sini. Antara iya, antara tidak. Jika kamu bingung, maka minta petunjuk kepada Tuhan ya, kepada angel, kepada semesta. Dan bersikaplah tegas, komunikasi ya, komunikasikan dengan baik. Cancer. Berdamai itu solusinya. Berdamai, perhatikan kesehatanmu Cancer. Karena kechaosan yang terjadi, ya, konflik yang terjadi di dalam kehidupanmu ini bisa merusak metabolisme tubuh ya, karena di situ banyak amarah ya. Banyak amarah, banyak ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, itu bisa merusak metabolisme tubuh dan kemudian muncullah penyakit-penyakit ya. Tuhan sayang sama kamu sehingga kamu diminta untuk membuat perubahan, membersihkan energi ya. Oke, di sini yang Cancer yang akan dapat jodoh tadi, yang akan bertemu dengan jodohnya, dicek dulu energinya ya. Takutnya ini yang negatif ini adalah orang yang mau seriusan sama kamu. Kejutannya adalah jodoh. Perhatikan tanda ya, karena ada kejutan. Dan di sini Cancer, jika kamu butuh bantuan ya, karena kamu diminta untuk meminta bantuan ke orang lain, silakan ya, ada nomor di deskripsi yang bisa kalian hubungi. Ada nomor di deskripsi, susah banget sih guys, deskripsi ya, yang bisa kalian hubungi. Oke? Apa kamu sudah siap ya, perubahan besar yang akan membawa kebahagiaan? Perubahan besar yang akan membawa kebahagiaan, keberlimpahan ya. Lihatlah, rezeki ya, rezeki kamu akan mulai pulih ketika kamu berhasil membersihkannya, ketika kamu bisa memperbaiki ya energi dalam dirimu. Silakan teman-teman ya, healing, personal healing 21 hari itu bisa membantu membuka blok. Karena apa? Emosi-emosi negatif, amarah, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, ya, kecemasan, kemudian kesedihan, yang suka ngeluh, kemudian apalagi ego ya, keinginan-keinginan ego, dendam, sakit hati itu bisa ngeblok keberuntungan, bisa ngeblok keberlimpahan, rezeki sulit masuk ya. Ini harus diberesin, harus dibersihkan. Oke, Cancer, aku rasa ini adalah energimu di bulan Januari, jadi stay positif ya. Jaga energi agar selalu positif, jaga kesehatan ya. Kemudian ya, sampai ketemu di readingan berikutnya. Silakan ya, mau personal reading dan personal healing. Nomor ada di deskripsi. Jika di TikTok ada di bio. Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu. Love you. Dah.